Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Iya Pak. Silakan duduk ya. Iya. Baik, terima kasih ya Najila sudah datang di ruangan Bapak. Iya. Sebenarnya bagaimana kabarnya hari ini Junai? Alhamdulillah baik Pak. Lagi kan ya. Oh iya, kemarin Bapak ketemu loh sama Ibu Najila di tempat perbelanjaan. Kemarin itu Bapak tidak banyak ngobrol sih, cuman Bapak sedikit berbincang. Apa katanya? Cuman katanya lagi buru-buru ya di ngobrolnya cuma sedikit lah. Ya, jadi Junet sebenarnya mohon maaf karena Bapak mengundang kamu di ruangan Bapak. Sebenarnya kamu datang sini tidak terpaksa kan? Tidak. Jika demikian, jadi lebih naik hari ini kita akan melakukan sebuah konseling yang mana kita akan langsungkan secara 45 menit. Anda setuju? Setuju Pak. Terima kasih. Jadi naik mungkin kamu sudah tahu ya kenapa Bapak memanggil kamu ke ruangan Bapak. Iya sih Pak. Atau mungkin Najunet sudah lama mau menemui Bapak ya, karena sesi konser sebelumnya Najunet datang sendiri loh ke sini. Kenapa Najunet tidak datang ke sini? Sebenarnya saya malu Pak mau datang ke sini. Dan juga ada sedikit rasa takut untuk datang ke ruangan Bapak. Karena kan biasanya jangan sampai saya dimarahi karena akhir-akhir ini memang saya mempunyai kesalahan. Jadi Najunet tidak perlu merasa cemas ya, tidak perlu merasa takut. Bapak tidak akan memarahi Najunet dan ini tidak ada kaitannya dengan nilai Najunet. Jadi jangan sampai itu yang membatasi kamu untuk bercerita leluasa kepada Najunet. Jadi Bapak tekankan lagi ya, ini tidak ada kaitannya dengan orang lain selain kita berdua. Jadi ini memang khususkan dalam seri konseling itu kita yang terlibat dalam konseling ini. Jadi Najunet ini kemarin Bapak sudah sedikit komunikasi dengan wali kelas Najunet, dan katanya Najunet ini beberapa kali sering terlambat, sering bolos, dan juga telat mengumpulkan tugas. Padahal kan Najunet terbilang orang yang cerdas loh di kelasnya sebelumnya. Tapi kenapa Najunet akhir-akhir ini begitu? Saya Bapak ingin mendengarkan nih bagaimana pribadinya sebenarnya. Sebenarnya begini Pak, sebenarnya saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Cuman akhir-akhir ini saya mempunyai masalah pribadi. Kenapa Najunet sering terlambat ke sekolah? Akhir-akhir ini saya telat bangun Pak. Kesiangan memangnya Najunet tidak ada membangunkan. Iya Pak, tidak ada. Kalau boleh tahu apa saja aktivitas Najunet pada malam hari sehingga bisa telat bangun? Saya terkadang tidur larut malam dan pergi dengan teman-teman saya Pak. Oh, Najunet sering nongkrong ya sama teman-teman. Iya. Memangnya Najunet tidak betah di rumah atau bagaimana ini? Iya Pak, tidak betah berada di rumah. Oh ya, Najunet tadi mengatakan bahwa tidak ada yang membangunkan pada saat pagi. Memangnya bagaimana respon Najunet ketika telat masuk sekolah? Memangnya mereka tidak inisiatif untuk membangunkan, atau apa mereka tahu nih kalau Najunet ini sering terlambat ke sekolah? Orang tua saya kadang tahu kadang tidak Pak. Kadang tahu kadang tidak. Maksudnya bagaimana ini Najunet? Sebenarnya keadaan orang tua saya sedang tidak baik-baik saja Pak. Kemarin 3 minggu yang lalu bapak dan ibu saya bercerai. Jadi tidak ada yang membangunkan saya. Akhirnya saya kesiangan, dan ketika saya sampai di halaman sekolah, di depan sekolah, dan melihat sudah ditutup gerbang dan saya tahu pasti ada hukuman, maka saya membolos Pak, tidak masuk di dalam sekolah. Jadi Najunet orang tuanya sudah bercerai ya? Iya.
sudah tidak serumah lagi dengan Najunai? Atau sekarang Najunai tinggal dengan siapa Najunai? Tinggal dengan kakak saya yang sedang kuliah. Najunai tinggal dengan Najunai. Iya, tapi dia kuliahnya di Jogja. Berarti Najunai sekarang tinggal sama ayah atau ibu? Saya tinggal dengan ayah saya dan kakak saya, tapi kakak saya sedang kuliah di luar kota. Baik, jadi Najunai keluarganya sudah bercerai ya ibu. Najunai bercerai dan sekarang Najunai tinggal dengan ayah Najunai. Kemudian apakah dengan keadaan keluarga Najunai yang membuat Najunai melampiaskannya kepada hal-hal negatif, misalkan membolos, lambat ke sekolah, tidak datang ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas? Apakah Najunai melampiaskannya dengan itu? Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih ya. Baik, Najunai. Lalu untuk sekarang apa nih keinginan Najunai yang Najunai harapkan ke depannya, baik itu berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, bahkan lingkungan pergaulan Najunai. Sekiranya ada yang Najunai inginkan dan harapannya ke depannya, bisa Najunai ungkapkan sekarang. Nah, sebenarnya harapan saya ke depannya itu saya ingin memiliki keluarga yang harmonis lagi, tetapi mungkin itu sudah tidak bisa. Dan saya juga menginginkan saya bisa belajar dengan giat lagi, karena saya mempunyai cita-cita untuk sukses. Jadi saya menginginkan untuk bisa kembali seperti dulu lagi, Pak. Baik. Jadi Najunai menginginkan keluarganya yang harmonis, tapi menurut Najunai itu mungkin tidak mungkin lah, sudah tidak mungkin. Kemudian keinginan lainnya adalah menjadi orang yang sukses. Lalu apa yang Najunai sudah lakukan nih untuk sekarang untuk menggapai keinginan Najunai tadi? Untuk sekarang saya sudah melakukan untuk mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya untuk kembali lagi seperti dulu. Karena saya menginginkan tadi keluarga yang harmonis, tetapi kata orang tua saya itu sudah tidak memungkinkan, kata ibu sudah tidak memungkinkan, karena perceraian ini didasari oleh kekerasan dalam rumah tangga yang membuat ibu saya menuntut bapak saya dan kemudian mereka bercerai. Baik, ini menurut Najunai sudah mengkomunikasikannya dengan orang Najunai, tetapi kata ibunya sudah tidak mungkin lagi karena berkaitan dengan KDRT ya tadi ya, dan sudah jalur hukum ya. Iya. Kemudian Najunai terkait dengan apa yang sudah dilakukan tadi, lalu apa nih persepsi tentang diri Najunai yang ingin juga diperbaiki, baik itu kayak memahami kelebihan dan kekurangan Najunai, apa yang ingin Najunai perbaiki untuk ke depannya. Saya sebenarnya menginginkan saya yang dulu. Nah, dari ini saya belajar bahwa saya harus belajar untuk menerima kenyataan. Saya harus belajar untuk tetap berdiri di atas kaki saya walaupun saya adalah anak yang broken home. Nah, saya menginginkan saya yang seperti dulu lagi dengan melupakan apa yang terjadi di keluarga saya, karena yang bisa merubah, menurut saya yang bisa merubah ke depannya itu sebenarnya saya, bukan kondisi orang tua saya. Najunai, terima kasih. Kemudian mari kita buat komitmennya, mari Najunai buat komitmen ke depannya, apa yang Najunai komitmen dan apa yang Najunai memang betul-betul rencanakan dan akan dilakukan ke depannya. Contohnya itu apakah Najunai ini tetap berada di kondisi sekarang itu dengan melakukan beberapa pelanggaran sekolah dan tidak bisa menerima apa yang terjadi Najunai, ataukah sebaliknya Najunai bisa nih memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri Najunai dan bagaimana Najunai bisa menghadapinya itu semua dan kembali bersikap positif seperti dulu lagi, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang teladan di kelas. Nah, apa nih komitmen yang akan betul-betul direncanakan ke depannya Najunai?
rencananya saya ingin berkomitmen untuk tetap pada pendirian saya yang dulu, bahwa saya ingin sukses dengan melupakan kondisi keluarga saya. Saya ingin berkomitmen untuk tetap belajar agar bisa berdiri sendiri walaupun tanpa support dari orang tua saya, karena saya yakin bahwa kebahagiaan harus didatangkan dari diri sendiri, diri pribadi. Jadi komitmen saya adalah saya ingin kembali belajar seperti dulu. Saya ingin kembali ke jalan saya untuk mengejar cita-cita saya. Saya ingin kembali menjadi siswa yang berprestasi seperti sebelumnya. Baik, jadi dari apa yang sudah tadi Nadine katakan, bahwa Nadine berkomitmen untuk bisa menerima dan memahami apa sebenarnya terjadi pada Nadine, yaitu jalannya broken home. Tapi walaupun dalam keadaan tersebut Nadine harus tetap bisa berprestasi di sekolah, yang sampai apa yang Nadine alami sekarang itu juga berpengaruh pada pendidikan Nadine. Tadi kan Nadine ingin berkeinginan untuk menjadi seorang anak yang sukses. Ya, tentunya Nadine sudah paham bahwa menjadi orang yang sukses itu tidak bisa ditempuh dengan perilaku seperti membolos dan lain sebagainya. Jadi Bapak harap semoga apa yang Nadine sudah komitmenkan tadi Nadine bisa jalankan nih dengan sepenuh hati, karena apapun yang Nadine komitmenkan itu semuanya terlaksana atau dapat terwujud sesuai dengan bagaimana usaha Nadine. Begitu ya. Jadi semoga sukses dalam menjadi apa yang sudah diinginkan tadi, semoga bisa tercapai kepada Nadine. Nah, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana nih perasaan Nadine setelah melakukan konseling pada hari ini? Mengenai perasaan saya pada hari ini, saya sudah merasa lega karena sudah memiliki pandangan bagaimana langkah saya selanjutnya, dan sekarang sudah mulai sadar bahwa apa yang saya lakukan kemarin-kemarin bukan mengubah hidup saya, tetapi malah memperburuk keadaan saya. Jadi dengan komitmen tadi bahwa saya ingin berubah menjadi lebih baik, saya akan merubah diri saya tanpa harus memperhatikan latar belakang dari keluarga saya. Alhamdulillah, jika demikian anggapan Nadine naik dan Nadine sudah sadar bahwa apa yang Nadine lakukan sebelum-sebelumnya itu adalah malahan lebih memperkeruh atau memperburuk suasana ya, atau memperburuk bagaimana yang Nadine inginkan atau cita-citakan ke depannya. Alhamdulillah jika Nadine sudah sadar demikian. Nah, dan Nadine sudah juga merasa lebih lega karena sudah melakukan konseling pada hari ini. Baik Nadine, karena mungkin waktu sesi konseling kita pada hari ini juga sudah cukup, kita akan selesaikan konseling hari ini. Terima kasih Nadine sudah bersedia datang ke ruangan Bapak ini, walaupun Bapak yang sebenarnya memanggil memanggil Nadine ya datang ke sini, tapi Nadine tadi datang ke sini kan tidak terpaksa ya? Iya. Ya, Alhamdulillah jika Nadine merasa tidak ada paksaan datang ke ruangan Bapak untuk melakukan konseling. Jadi sekali Bapak juga ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Nadine tadi komitmenkan dan lakukan ke depannya bisa terwujud ya Nadine. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai apa yang terjadi dalam lingkungan Nadine itu berpengaruh juga kepada apa yang menjadi kewajiban Nadine. Ya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya dan telah berinisiatif untuk memanggil saya dan menyelesaikan masalah saya. Saya sangat terbantu dan mungkin saya bisa pamit Pak. Ya, silakan Nadine dan silakan datang lagi ke Bapak jika ada perlu Nadine ceritakan ya. Iya. Jadi hati-hati ya Nadine. Setelah ini belajar apa lagi? Matematika. Oh iya, matematika ya. Silakan ya. Jangan sampai terlambat lagi masuk kelas. Ya, Pak. Semangat Nadine. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sablon apa?